Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Ujung Rambut hari ini akan menyajikan kesaksian dari seorang mantan pasien COVID-19. Apa sih yang didapatkan selama pengobatannya? Mulai dari awal kejadiannya di mana, terus isolasi mandirinya bagaimana, kemudian bagaimana dengan isolasi di rumah sakit. Nah, di sini kita pengen tahu lebih jauh, kita pengen tahu lebih dalam supaya dapat kita pahami bersama. Nah, inilah kesaksian dari Bapak Rohman, umur 42 tahun, yang mengalami musibah terpapar COVID-19. Pak Rohman, Ya, bagaimana awalnya Pak? Dari Bapak itu terpaparnya di mana gitu, sehingga mengalami sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dia merasa tidak enak badan itu di mana awalnya? Silakan Pak. ya. Pertama itu ada klaster kantor kawan yang terpapar. Hasil pemeriksaan positif. Di hari itu juga saya melakukan tes swab antigen dan hasilnya negatif. Di hari Senin. Oh gitu ya. Ya. Nah, sepanjang hari Senin itu selanjutnya saya mondar-mandir ngurusin orang tua saya yang lagi ada di UGD. Saya pulang malam. Itu kena COVID juga? Orang tua tidak. Jadi iya. saya harus bolak-balik ke UGD, lanjut pulang kerja, siang ke UGD, pulang kerja ke UGD. Selama di hari Rabu itu ternyata badan saya mulai berasa meriang. Jadi kemungkinan saya itu terpapar selama saya berada di UGD, di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Nah, di hari Kamis awal itu saya mulai melakukan tes karena curiga badan gak enak. Ternyata hasil saya itu pertama badan gak enak, meriang, kepala pusing, dan perut rasanya mual. Itulah yang awal saya melakukan tindak. Setelah itu Termotivasi, mana saya harus banyak makan, kekuatan dari dalam jiwa, keyakinan yang tinggi, serta percaya kepada Sang Maha Pencipta. Itulah kunci, yakin. Itu bukan sekedar kalian jalani prokes yang ada. Jangan pernah abai. Kita tidak akan pernah tahu sekuat apa antibodi kita. Seperti itu. kemudian setelah Pak Rohman menghadapi COVID-19 ini, apa sih saran Pak Rohman terhadap warga kita, siapa saja di luar sana yang merasa COVID-19 ini tidak ada, atau setidaknya mereka menganggap remeh, menganggap COVID-19 ini sama dengan seperti flu biasa, di mana kita sudah hidup berdampingan dengan flu itu selama berpuluh-puluh tahun. Nah, COVID-19 pun ikut seperti itu, dinilai seperti itu. Apa tanggapannya Pak? Ya, pertama kita harus meyakini dulu, ya, bahwa COVID itu memang ada. Kembali lagi masalah edukasi. Tidak kurang-kurangnya pemerintah memberikan edukasi agar kita menjalani hidup sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa lari. Tapi kita juga tidak boleh menyerah begitu saja. Tetap jalani hidup sesuai dengan standar kesehatan yang ketat. Tetaplah beraktivitas, tetaplah berpikir positif, tetaplah berdoa, dan jangan pernah mengabaikan, apalagi sampai meremehkan. Karena kalau Anda sudah bicara, kalau Anda sudah terkena, baru Anda akan percaya. Itu pesan dari saya. Jangan sampai Anda harus kena dulu baru Anda percaya. Jadi pesannya seperti itu ya Pak ya. Jadi supaya benar-benar protokoler
kesehatan ini dilaksanakan apapun itu. Seperti yang dikatakan tadi, jangan setelah kena baru Anda percaya dengan adanya corona ini. Next, setelah ini keluar dari rumah sakit, apa saran dari dokter, apa saran dari Pak Armansyah sendiri supaya saudara-saudara contohnya di luar sana ini lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Bagaimana pandangannya, Pak? Ya, kalau selepas dari rumah sakit, pesan dari tenaga kesehatan itu, saya masih harus menjalani isolasi lanjutan selama 5 hari ke depan. Ya, meskipun secara hasil tes dinyatakan sudah negatif dan sudah aman, dan tetap saya harus melanjutkan kehidupan dengan standar protokol kesehatan yang ada. Tidak bisa abai, tetap waspada, namun tidak berlebihan. Seperti itu. Dan berkaitan dengan acara keagamaan, ini sangat sensitif sekali, di mana pasti terjadi kerumunan, terjadi perkumpulan, konsentrasi massa di satu titik. Dan di sini dibutuhkan langkah-langkah tegas dari panitia. Wabil khusus, kita tidak bisa abai, maksudnya kita harus melakukan standar kesehatan ketat. Jangan sampai ibadah kita yang tujuannya mulia menjadi cedera, ternoda hanya gara-gara karena kita abai. Contohnya gini, setiap perhelatan Hari Raya Kurban pasti ada dana yang dianggarkan oleh panitia maupun dari anggaran dana uang kas ibadah. Itu bisa diberikan langkah-langkah untuk tim inti, yaitu tim yang melakukan eksekusi. Yang saya informasi khususnya di lingkungan saya ini terdiri dari 11 orang tim inti. Nah, 11 orang itu seharusnya dilakukan swab antigen. 11 orang. Hanya dengan dana 160.000 per orang, maka kalau 11 orang itu biayanya tidak sampai 2 juta. Itu bukan angka yang besar, dan itu dananya pasti ada. Kalaupun tidak ada, harus dianggarkan, diambil dari pos-pos yang lainnya. Demi apa? Demi berjalannya suasana peribadatan yang khusyuk, yang sempurna, dan tidak ada celah klaster baru. Itu wajib, tidak bisa ditawar, karena konsekuensi sangat besar. Jadi protokol kesehatan sangat ketat. Ada tim inti, ada tim pembantu. Ya,